Konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah: yang pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusan dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang ketujuh, memiliki suatu kode etik. Menurut WCOTP, ciri profesi adalah: yang pertama, profesi adalah panggilan jiwa. Yang kedua, fungsinya telah terumus dengan jelas. Yang ketiga, menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukannya, kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang keempat, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. Yang kelima, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Yang keenam, terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat, terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Ciri-ciri profesi pada umumnya. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dari intensi serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi. Yang pertama, profesional. Yang kedua, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Yang ketiga, menunjukkan kepada orangnya. Yang keempat, profesionalisasi. Yang kelima, proses menjadi seseorang sebagai profesionalis melalui in-service training dan pre-service training. Yang keenam, profesionalisme. Yang ketujuh, derajat penampilan seseorang sebagai profesional. Yang kedelapan, penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesional. C. Syarat-syarat profesi. Pertama, dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. Yang ketiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang
dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan lainnya. D. Konsep profesi keguruan. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar, ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai dasar ilmiah dari seni mengajar. Dalam kaitan ini, barangkali Anda juga sudah sering mendengarnya. Mengajar dikatakan paduan antara ilmu dan seni. Syarat-syarat profesi keguruan. Yang pertama, calon peserta didik profesi berkualifikasi S1 atau D4. Yang kedua, sertifikat pendidikan bagi guru. Yang ketiga, sertifikasi pendidikan bagi calon guru harus dilakukan secara objek, transparan, dan akuntabel. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh materi. Yang kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Yang keenam, uji kompetensi pendidikan dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan. Yang kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik. Jabatan guru sebagai profesi. Guru adalah profesi, artinya untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru PAUD. 4. Kompetensi guru PAUD. Kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional, kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat, beragama, berbudi, pekerti baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua, siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru, dalam hal ini anak usia dini dengan segala kekhususannya seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak, kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, dan emosi. Standar tingkat pencapaian perkembangan cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. Guru PAUD ideal. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut
dunia anak-anak dekat dengan anak, menyayangi sepenuh hati. Menyukai dunia anak-anak bagi guru PAUD konsekuensinya besar. Ia harus totalitas menjadi pendidik dan pengasuh, berkomitmen untuk berpenampilan menarik, berperilaku sebagai guru yang digugu dan faktor bakat dan pengalaman praktik. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Yang kedua, pengalaman lapangan. Pergeseran peran guru. Yang pertama, setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi penggeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Yang kedua, pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua, masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir.